Palembang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Kota Palembang, selamat pagi Sumatera Selatan. Apa dia kabarnya pagi hari ini? Senang nian pecah biasa dari jam 9 sampai jam 10. Ado bakal dua presenter kece Palembang TV yang menyapa para pemirsa pagi-pagi ya dak sih, ya kan, yang akan memberikan informasi dan juga ngenjuk ke segala updatean yang ada di sekitar kita di Kota Palembang maupun di Sumatera Selatan. Untuk edisi hari ini di Jumat 24 Januari 2025 ada aku Bica Rica Aziz dan aku Mengcek Hagai, atau kalau pagi ini dipanggil Koko Hagai. Wah, ngapon ya. Jadi kita sapa dulu warga Palembang dan Sumatera Selatan, Taciahau. Wah, ini karena masih ada bau-bau menuju Lunar New Year ya. Betul, CNY ya, Chinese New Year, Imlek bentar lagi. Dan juga kita ini sebetulnya Pal TV nih, Mengcek Bice. Sekarang ini ada program baru. Apa itu? Berita. Kalau dulu kan ada liputan Metropolis, benar. Liputan Sumsel. Nah sekarang Tiga ada kan berita kita liputan nih. Metropolis versi bahasa Mandarin. Wow. Jadi ini kita bisa menjangkau kita, seluruh dunia. Betul sekali. Jadi bukan cuma kalau misalnya pacak berbahasa Palembang, kita nih pacak juga sekarang kita berbahasa Mandarin pemirsa. Betul nih ya. Nah ngomong-ngomong masalah Mandarin dan juga tradisi-tradisi Tionghoa yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan yang sebenarnya sangat dekat ini Kota Palembang dengan tradisi Tionghoa. Kita tahu ada Kerajaan Sriwijaya dulu, berbagai banyak nian historical yang berkaitan dengan tradisi Tionghoa nih sebetulnya yang ada di Sumatera Selatan, termasuk pempek. Pempek itu kan juga asalnya kan juga memang dari masyarakat Tionghoa juga kan Betul, awal pertama yang kali. dulu jualannya ape-ape kan, Pempek. Nah, beli. Lama-kelamaan jadinya pempek. Ya. Nah, kita hari ini ada tema nih Mengcek Bice. Jadi ada yang namanya PSMTI Sumatera Selatan, mempererat kebersamaan dalam keberagaman. Jadi PSMTI ini adalah Persatuan Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia yang merupakan organisasi yang mewadahi komunitas Tionghoa di Indonesia. Nah langsung baik kita sapa, ini ada 3 narasumber kita yang luar biasa. Boleh. Yang pertama ini ada Ketua PSMTI Sumatera Selatan, ada Ko Joni Kesuma. Selamat pagi Ko Joni. Selamat pagi Ko, ni hao. Hao. Nah langsung roaming Cek Rica ini. Iya, harusnya belajar dulu tadi. Oke. Baik, nah di sebelahnya. Kalau WA ini? WA ini ya. Oh beda lagi. Wo Puyau. Nah di sebelahnya ada Ci Rusmiati Zen, selaku Wakil Ketua 1 PSMTI Sumatera Selatan. Selamat pagi, Cek. Pagi, Cek. Luar biasa. Ini cerah ya pagi ini ya, merah-merah menyala nih semua. Dan di sebelahnya lagi, yang tidak asing lagi tentunya di Sumatera Selatan, di Pal TV nih ya. Perasaan kapan lihat, nah Linda nih balik lagi ke Pal TV. Bentar lagi beredar ya berarti jadi ke presenter lah di Halo Palembang ini ya. Selamat datang kembali Linda Septiani Sebianto. Halo Kang Hagai. Selamat pagi. Selamat pagi. Cece. Nah, Linda di sini sedang tidak kita membahas buku-buku Linda nih. Oh iya. Kan? Tapi dia Linda ini juga bikin buku juga. Bikin buku, wow, luar biasa. bentar lagi bikin novel ya. Bikin novel. Dan aktif pemuda berprestasi Sumatera Selatan. Wow, luar biasa. Dan sudah datang ke Halo Palembang nih kayaknya 2000 kali udah. 2000. saking seringnya, saking banyak prestasinya ya. Banyak yang nak dibahas. Dari kanan diangkat, dari kiri. Nah, sekarang sebagai sekretaris PSMTI Banyuasin ya, 2025 sampai 2029. Luar biasa. Mungkin kita kenalan dulu nih Rica. Boleh, langsung dan juga Mengcek Bice terkait gitu. apa sih PSMTI ini Dewek. Mungkin Pak Ketua, silakan. Oke. Halo Pal TV dan masyarakat Palembang. Perkenalkan, nama saya Joni Kesuma, biasa dipanggil Koko Joni. Saya dipercaya menjadi Ketua PSMTI Sumatera Selatan. Nah, sehari-hari saya adalah pengusaha bidang properti, developer, dan kontraktor. Ya, saya senang sekali hari ini bisa bergabung di sini, diundang Pal TV di acara Halo Palembang. Mungkin juga untuk sharing-sharing tentang PSMTI ya. Mungkin banyak juga yang belum tahu, belum kenal ya. Oke. Mungkin itu saja perkenalan singkat saya. Oke, itu mengenai Kojoninya nih. Mungkin sedikit mengenai PSMTI-nya kok. Apakah ini memang organisasi ataupun komunitas yang sudah dibangun sejak lama? Dari kapan? Giat-giatnya seperti apa biasanya? Oke. PSMTI itu adalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Jadi dari namanya aja kita udah tahu bahwa ini adalah paguyuban sosial. Jadi kerjanya, kegiatannya banyak kegiatan sosial lah ya, sosial kemanusiaan. Dan ini menaungi banyak
masyarakat keturunan Tionghoa. Ya, mungkin seperti itu. Jadi tujuannya ialah mempererat komunitas-komunitas Tionghoa supaya bisa makin kompak ke depannya gitu. Dan di Palembang Dewe udah berapa lama kok? Di Palembang dari 98, berarti sudah 27 tahun. Lama ya. Ya, lumayan lama sih sebenarnya. Dan itu dari pusat ADO dari se-Indonesia. tapi Se-Indonesia cabangnya ada di Palembang 32 provinsi dan 300-an kabupaten kota se-Indonesia. ya? Oke. Wow. Nah kalau untuk kegiatannya Dewek kok, atau mungkin Cece boleh ini dijawab juga Cece. Kegiatan misalnya per bulan ada kegiatan apa be dari PSMTI ini Dewek. Terus kemudian anggotanya mungkin berapa banyak Cek itu? Anggotanya banyak ya. Kegiatan yang kita ngadain menurut hari-hari besar kayak Imlek, Idul Fitri, Hari Natal yang kita ngadain bagi-bagi paket. Oke, jadi lebih banyak memang ke arah kegiatan sosial ya. Iya. Oke. Nah, tapi juga tadi ada disinggung sebelum kita syuting tadi nih pemirsa, dibilang ADO PSMTI ini membawahi pemilihan kayak semacam pageant. Nah, kok dari kegiatan sosial ADO kegiatan pageantnya juga? Mak Mano itu kan sebenarnya agak jauh ya jalurnya. Nah, boleh mungkin dijawab. Celinda atau Cirus boleh. Ya, halo Wong, kita kalau ketemu lagi, sering ketemu itu. Sering kan 2000 kali udah. Oh iya, 2000 kali ya. Jadi ceritanya hari ini tuh datang sebagai PSMTI, terus apa sih PSMTI itu, kegiatannya apa, terus sayapnya apa, tadi menyinggung Iya, ada sisi betul. pemudanya. Jadi kita ada Koko Cici Sumatera Selatan. Pageantnya itu Koko Cici Sumatera Selatan. Kegiatan kita tuh, kiblat kita itu 4 musim yang ada di Tiongkok. Oke. Ya, jadi musim pertama itu kan musim semi ya. Kita Musim semi. Imlek, Chinese Asik. New Year. Terus ada musim panas, ada bakcang. Oke. Biasanya juga Chengbeng itu di musim panas ya kau ya. Ya, Iya. Terus ada musim gugur. Musim gugur itu kita ngadain kue bulan, mooncake festival. Biasanya kalau kalian lihat tuh di mall-mall ada festival-festival gitu. Festival mooncake ya. Iya betul kok. Terus dan yang terakhir itu musim Senduran tadi. lagi musim dingin durian. ya, Atau musim layangan Musim dingin, kita. onde-onde. Oh iya musim Beda. dingin kita ada Iya, onde-onde musim kok. dingin. Makan onde-onde itu katanya nambah umur. Nah, Oke. semua kegiatan itu ada yang namanya PSMTI, tapi di bawah di sayap-sayapnya PSMTI itu ada Koko Cici juga. Oh, Koko Cici oke. itu yang ikut menyebarkan, melestarikan budaya Tionghoa ini. Oke. Betul, Ada berapa betul. banyak sayap-sayapnya itu Dewek kalau di dalam PSMTI? Berarti kan ini kepalanya nih PSMTI ini. Sayapnya ada berapa banyak? Boleh mungkin dikasih tahu juga. Mungkin saya Mas bantu Dewek. jawab ya. Boleh, Boleh, boleh. Kalau di PSMTI itu ada 3 organisasi sayap, yaitu satu Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI). Nah, yang kedua ya tadi Koko Cici. Koko Cici itu untuk yang inilah yang lebih muda lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga Perwanti, yaitu Perempuan Tionghoa. Seperti itu. Jadi ada 3 organisasi sayap. Oke, jadi yang Oh, kepalanya PSMTI. Iya, itulah yang ya. kepemudaan tadi untuk mengorganisir dari Koko Koko Cici Cici tadi ya. tadi, ya. Luar biasa. Dan ini pasti semangatnya yang kita juga pastinya sudah sering, Mang Cek Wicek pastinya udah tahu juga ada Koko Cici Sumatera Selatan ini yang tiap tahun juga bakal diadop ke. Mengeluarkan dan menghasilkan Koko Cici andalan. Betul. Dan memang menjadi ini ya mungkin ya. Duta. Iya. Tentu saja. Wajah Duta? bukan Duit, itu duit. duta maksudnya. Iya, iya, iya. Wajah-wajah yang akan menampilkan, merefleksikan. Nah, Iya, gitu. karena kan ya kita nih anak-anak muda inilah ya Anak untuk muda. yang regenerasi Benar. gitu ya. Nah, kalau terkait kegiatan Dewe nih, Ko Joni ini dari tahun berapa sebagai ketuanya di PSMTI? Saya baru 6 bulan jadi ketua. Wow, masih Jadi anget tapi gitu ya. sebelumnya saya udah mungkin 12 tahun di Sudah aktif ya, ya aktif di organisasi PSMTI ini sendiri. Seperti itu. Nah, kayak mana kok 6 bulan ini apa be yang sudah mungkin program-program yang dijalani atau ada perubahan-perubahan mungkin yang Ko Joni bawa di PSMTI ini Dewe? Jadi sebenarnya saya meneruskan saja ya program-program yang sudah ada dan itu sudah bagus ya. Dari Pak Kurmin kemarin ketua sebelumnya kita nerusin aja karena program yang dibikin udah bagus lah ya. Yang sudah kita jalanin yang pertama kemarin ialah donor darah. Kemarin dibantu oleh ketua panitia kita Pak Johan Yap. Kemudian selanjutnya bakso Natal kemarin sama Guntur sesama PSMTI kita kan. Kemudian ada festival mooncake, kemarin ada Bro Wondo juga yang ngurusin di Palembang Inamol waktu itu. Jadi dari pagi kita ngadain lomba mewarnai, kemudian siangnya fashion show baju anak-anak
Tionghoa. Kemudian malamnya kita baru acara drama kolosal tentang kue bulan atau mooncake tadi. Seperti itu. Nah memang yang menarik ini sebetulnya mungkin banyak juga Mang Cek Bice ataupun pemirsa PAL TV ini belum terlalu ngerti bahwa PSMTI ini bukan sebuah organisasi yang eksklusif, tapi justru inklusivitasnya sangat tinggi nih. Kenapa? Karena Organisasi masyarakat. betul, ya. organisasi masyarakat pertama, kedua ya bukan hanya terpaut dengan satu agama tertentu. Karena kan kalau biasanya ini keturunan Chinese nih udah pasti sesama dikaitkan ya, dengan iya. satu agama, tapi rupanya memang di dalam Segalonyo, dirangkul anggota ya. pun ini banyak dari berbagai agama juga masuk dan betul ya, Cek? Termasuk ya. Iya, karena yang penting etnisnya Tionghoa. Etnisnya Tionghoa, betul. Makanya tadi ketika Imlek ada, ketika Natal dan juga ketika Lebaran pun ada. Lebaran seperti juga tadi betul. lengkap. Nah ngomong-ngomong masalah Imlek nih, ini kan bentar lagi. Apakah ada giat khusus dari PSMTI dari Dewe, Linda? Oh, tentu ada kok. Apa tuh? SMTI itu nggak pernah diem. Oh, Nggak iya. pernah diem. Banyak kegiatan Cak ya. Linda lah ya. Iya. Radium ya. Jadi kegiatan kita yang baru banget ini masih hangat ya kok ya, tentang baksos, bakti sosial. Jadi kita kemarin udah bagi 1000 paket ya kok Joni. 1000 paket lebih ya. 1000 paket Imlek untuk teman-teman, saudara kita etnis Tionghoa yang Kurang bisa beruntung dibilang lah. kurang mampu. Jadi kita berikan paket itu, kita isi kue-kuean, kita isi minuman, kita isi ada angpau juga. Jadi mereka merayakan Imlek bersama. Wow, dan itu 1000 paket di 1000 semua. paket dan kita sebarinnya bukan cuma di Palembang, Cik. Oh, Jadi kita ada sebarin juga di yang kota kabupaten PSMTI Sumsel tadi. wow. Iya, dan banyak yang ya. turun, iya bukan cuma kita-kita aja, kita punya banyak tim kan ya, yang baju-baju merah gini. Jadi semuanya turun. Ada yang kisahnya tuh ngelewatin banjir untuk nganter ke rumahnya. sampai segitunya Iya. Ada yang naik Rumah-rumah sampah gubuk. gitu. Iya. Berarti sistem distribusinya sendiri dan sistem tracking nih untuk apa namanya anggota mungkin yang dikasih bakti sosial pun itu seperti apa kalau dari PSMTI sendiri? Apakah memang didata punya data banyak atau misalnya dibikin acara kayak tadi kalau kata Ko Joni gitu atau gimana? Kita itu terpusat ya, Cek. Jadi kita ada ketua, terus di bawah ketua itu di ketua kota kabupaten itu ada ketuanya lagi. Oke. Nah, ketua kota kabupaten ini adalah link kita untuk mencari tahu saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok tadi. Oh. Nah, setelah kita tahu di Sistematis data sekali namanya, ya. iya di data nama-namanya. Jadi paket kita 1000 itu udah ada list nama siapa penerimanya. Wow. Wow. Jadi Door nggak to akan door, salah ya. iya, door to door, penerimanya. paket itu dianterin ke rumah, Oke. langsung ke orangnya nerima langsung. Dari tim langsung ke depan pintu berarti Iya ya? betul. Wow, luar Jadi kita biasa nggak nitip-nitip orang tolong ini ya gosen-gosen gitu enggak. Jadi kita turun tangan anggota kita sendiri ke rumahnya, kita salamin, kita kasih. Oke. Selamat Imlek gitu. Wow, Sincia, luar kongsi biasa. kasih. Nah, ini ya. inilah salah satu yang mungkin menjadi inspirasi pastinya Benar untuk sekali. kita galau-galau Untuk terus selalu berbagi, berbagi ya kan? dan menunggu mungkin paket menunggu. Tidak Tidak, nyampe. bukan Cek Haga. Jangan dicatat Celinda alamatnya. Tidak perlu kalau Cek Haga. Oh, Lah iya, banyak sorry. gino gawe dia. Satu lagi yang menarik. Apa tuh? Apa tuh? Lin? Kalau kita kan biasa organisasi tuh anak muda yang gerak ya. Ini yang tua-tua tuh gerak semua. Oh, barengan Iya, jadi ya. bukan cuman zilenial, milenial, baby boomers, generasi kolonial penturun tangan ini. Semuanya bersinergi Iya, gitu ya. bener-bener. Wow, luar biasa. Menuju ke pelosok-pelosok itu yang ngasih itu bapak-bapak. Oke. Jadi tim kita kan Susu-susu ai ikut juga susu-susu turunnya. ai itu yang Masih banyak aktif semua pokoknya. Termasuk Cece kita turun tangan juga. betul Luar Ii biasa Secca. ya. Kalau dalam sebulan kegiatan, kalau misalnya ini lagi nggak ada hari raya dalam sebulan, apakah tetap ada bakti sosial atau mungkin ada kegiatan lain dari PSMTI ini sendiri? Tidak ada, kita tidak menolak untuk berbuat sosial ya. Kalau ada musibah, kebakaran, ada tiba-tiba orang membutuhkan. Kayak kemarin kita ada operasi pasien nama Halga ya, Olga, Olga, yang mukanya sudah tertutup tumbuh-tumbuh daging. Yang kita jemput di Pelaju Ujung, kita jalan kaki sama Pak Ketua kita ke rumahnya anak tukang beca. Nah sekarang muka anak itu sudah bagus, sudah klinis. Berkali-kali Operasi. kita Operasinya operasiin. berulang kali Iya, berarti. kita bantu. Dan semuanya ditanggung sama PSMTI? Tidak, kita yang ngurusnya. Oh, Kita semuanya yang bawa ngurus. ke rumah Bantu sakit. urus, ya. Nah itu yang kita buat. Satu lagi ya kalau ada musibah yang datang dadakan, ada orang butuh bantuan yang kita
kerjain. Pun meskipun nggak dalam misalnya kayak memang ada musibah gede kebakaran, tapi memang ada orang yang datang ke PSMTI minta tolong, itu pun tetap diladenin ya berarti ya, dilayani. Lihat kita kondisi orang itu gimana yang harus kita bantu. Tetap ada prioritas. Ya, jadi Luar kita biasa. pergi, kita langsung ke lapangan. Kadang-kadang kalau musibah kebakaran. Betul sekali, Ya. luar biasa. Ya. Nah, Bang Cebice, ini PSMTI sedikit perkenalan pastinya di segmen pertama ini. Segmen kedua, segmen ketiga kita bakal bahas lagi ini terkait dengan mungkin tradisi-tradisi CNY, Tionghoa ya, betul. mengenai Chinese New Year kage. Setelah itu juga pasti ada, kalau Bang Cebice ini pasti wong Palembang pasti tahu bahwa setelah Imlek itu biasanya rame-rame kita ke Pulau Kemarau. Nah, ada Nah, itu wisata juga apa kan sih termasuk sebetulnya ya? Nah, Benar. kita bakal bahas di segmen kedua, segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa, terima kasih masih sama kami di Halo Palembang, dan kami masih sama 3 narasumber kami yang luar biasa, yaitu Ko Joni Kusuma sebagai Ketua PSMTI Sumsel, C. Rusmiatizen sebagai Wakil Ketua 1 PSMTI Sumsel, dan juga C. Linda Septiani Sebianto, Sekretaris PSMTI Banyuasin 2025-2029. Betul, kita masih Ya. ngobrol-ngobrol. Kalau tadi kita bakal nanya nih mengenai tradisi-tradisi Imlek dan juga setelah Imlek itu. Tapi sebelum ke situ boleh dak, kok aku boleh tanya sedikit mengenai keanggotaan dari PSMTI Dewek nih. Ini kan banyak dari yang muda-muda juga, yang pastinya senior. Nah, kalau sampai sekarang ini yang terlibat aktif dalam keanggotaan PSMTI itu dari kalangan mana besi kok? Apa kebanyakan pengusaha atau semua? Kalau di PSMTI sebenarnya tuh dari seluruh kalangan ya, Mang Cek Haga ya. Dari pengusahanya banyak, termasuk pemuda-pemudanya juga. Karena kalau di satu organisasi itu harus ada yang pertama ya support dana, kedua support tenaga, ialah yang pemuda-pemuda ini, dan ketiga ya support ide. Apa sih kegiatan yang mau kita lakukan seperti itu kan? Jadi kalau ada 3 ini organisasi baru bisa jalan gitu loh. Oke, jadi semuanya bersatu padu, Betul. Sinergi ya. bersinergi, betul. Nah, mungkin kalau untuk Calinda, Cerica agak penasaran dikit. Kan Calinda adalah salah satu orang yang muda lah gitu ya di dalam organisasi. Kita tadi sudah tahu kalau misalnya yang sudah tua-tua, itu kan dia pasti ngatur apa segala macam. Kalau untuk lebih yang muda nih, dia lebih ke arah mana untuk di dalam organisasi ini? Kontribusinya Perannya, ya. kontribusinya, Iya, betul. Oh iya. Sebenarnya sama, tapi karena jiwa muda itu lebih menggebu-gebu ya. Wah. Biasanya ide-ide itu muncul dari anak muda. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua pastinya tenaga. Kita kan lebih, wah nggak mungkin kita suruh Iis Ucen ngangkat-ngangkat kan ya. Iya, jadi lebih tenaga, kayak kemarin baksos itu bungkus-bungkus, kita yang masukin semua. Oh, tim repot berarti Iya, ya? tim Oke, repot. baik. Terus juga lebih ke yang bikin ceria mungkin ya, kalau di kan mereka kadang serius gitu, tapi banyak juga bercanda. Cuman kalau ada anak yang muda ini kan selalu membawa hawa baru gitu di organisasi. Angin kesegaran. Ya? Iya. Betul betul. Nah, kalau di awal join nih, Linda nih dari mana nih? Apakah dari Koko Cici atau Linda menyerahkan diri untuk mendaftar sebagai yang iya iya mau datang, oh pengen nih langsung join kan? Iya. Sejak mana tuh awalnya? Jadi awalnya tuh tahu PSMTI memang dari Koko Cici Sumatera Selatan, karena kemarin kan ikut pemilihannya. Sekarang udah tergabung jadi Ikatan Koko Cici Sumatera Selatan. Terus ada nih rekrutmen, bukan rekrutmen sih, lebih ke mau pelantikan yang 4 tahun sekali. Di Banyuasin itu baru pertama kali dibentuk. Nah, karena aku orang yang aktif di Banyuasin, terus ada kan saudara semua tuh di Banyuasin. Jadi paman saya, atau kita panggilnya Aceh, itu jadi ketuanya kan. Dia narik saya jadi sekretaris. Oh. Gitu. Jadi awal join itu baru 1 bulan inilah, dari Desember sampai sekarang. Ternyata seru berteman sama pengusaha-pengusaha ada, yang TNI ada. Banyak Jadi pengetahuan Tionghoa yang itu, bisa diambil. iya, jadi Tionghoa itu bukan cuma pengusaha sih sebenarnya. Ada banyak Kalangan. kalangan. Betul Iya. betul betul. Presenter aduh di sini. Iya, ada Cek Hagai, Koko Hagai kita. Koko Hagai. Iya, ada juga aduh. Serba bisa kan? Iya. Jual pempek juga. Sebut lagi. Iya iya. Pelawak ya. Pelawak juga ya kan. Oke, mungkin kita agak meminggirkan sedikit bahasan tentang PSMTI. Kita nak ngebahas tentang si
CNY ini, Chinese New Year. Ya. Cece, karena kan inilah sudah deket nih minggu depan. Minggu ini Rabu ini, Rabu Rabu ini ini, ya ya. gitu. Nah, kalau misalnya lagi Chinese New Year, Imlek kan ya istilahnya, yang kami tahu ini. Ngapa warnanya tuh selalu warna merah? Kita kalau anak masuk Imlek pastilah di mall-mall itu meriah, di mana tempat makan segala macam pasti dekorasinya banyak yang merah-merah. Ada tidak mungkin makna di balik simbolis warna merah itu Dewe untuk masyarakat kita? Boleh. Cece, Cece menjawab. Iya, Cece. boleh. Sama aja. Oh iya, jadi ini kisah menarik juga ya kok, Boleh, yang boleh. belum aku bagikan. Iya, Boleh. jadi selama 3 tahun terakhir tuh aku nggak imlekan. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena nenek saya atau kita panggilnya ama itu meninggal. Jadi dalam Chinese tradisi kita kalau ada yang meninggal, akong ama kita atau orang tua kita atau yang benar-benar keluarga besar kita, keluarga kita yang inti, itu kita nggak bisa merayakan selama 3 tahun. Jadi nggak boleh pakai baju merah, nggak boleh imlekan, nggak terima angpau. Iya. Jadi tahun pertama boleh pakai merah. Oh. Dan merayakan Imlek pertama. Jadi persiapannya tuh lebih seru. Nyiapin baju-baju merah ini adalah lambang keceriaan, kemeriahan, merayakan, benar-benar merayakan sesuatu. Jadi kalau kita berduka, anti warna merah. Tapi kalau kita ceria, bahagia, menyambut sesuatu yang baru, rezeki, warna merah. Menyala ya. Iya, menyala gitu. Tapi selain merah juga ada kuning emas biasanya. Kuning emas Iya. gitu ya. Iya. Oke, berarti CNY ini memang diidentikan dengan ceria, Betul. menerima rezeki tadi, kan Rezeki. karena merayakan tahun yang baru. Betul, kalau di Upin Ipin banyak ongnya katanya. Banyak orang betul. Apa lucky mungkin ya, Ya, beruntung. warna kali ya. warna keberuntungan ya, sih. Bo, ya. Bagi masyarakat Tionghoa itu warna merah itu warna keberuntungan. Keberuntungan, Dan itu ya kalau kita di Indonesia merah tuh berani gitu ya. berani. Makanya kalau orang bisnis kan ya harus berani ambil resiko kan. Iya kan? Betul. Merah identik dengan hal-hal positif berarti ya. makanya Yes, dipakai setuju. di luar Oke, biasa. iya. Nah, ngomong-ngomong soal tradisi nih, kalau kita tahu di Palembang ini, kapan lah mulai dekat Imlek, ya kan? Itu sudah mulai nih hotel-hotel, restoran-restoran kasih promo untuk makan malam di malam sincianya, malam Imleknya nih. Apakah memang ini satu tradisi juga dari turun-temurun atau kayak mana tuh, Ko Ojon? Ya, memang di tradisi Tionghoa itu ada namanya makan besar ya, makan malam sehari sebelum hari H Xinjia. Itu biasanya keluarga besar ngumpul di satu tempat atau di rumah seseorang yang dituakan lah, seperti itu. Nah itu disitulah nanti mereka ya bersilaturahmi gitu ya, nanti ya saling mengenal juga. Kadang-kadang kan yang dari luar kota pada datang gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau tempatnya nggak muat, kadang-kadang ya itu tadi di hotel, di restoran yang besar-besar itu diadakan. Seperti itu. Luar biasa ya. Cak Rica agak penasaran dikit Apa ya. tuh? Kalau misalnya tadi Celinda kan ngomongnya soal warna keceriaan. Iya. Kalau Ko Joni kan lebih ke arah kita makan-makan kan di Betul. hotel gitu. Nah kalau untuk Cerus Miati kan ibu-ibu nih ya. Kalau persiapan nih untuk Imlek tuh apa baik? Dan ada sih hidangan khususnya mungkin yang disiapkan meskipun misalnya ke hotel tetap makan malam, tapi ada yang disiapkan di rumah itu. Kayak misalnya kalau Muslim kan rendang. Nah kalau Imlek apa tuh khasnya kuenya mungkin boleh. Sebenarnya banyak khasnya yang kita Chinese masak ya. Kayak yang saya ngikutin kadang masakannya tuh banyak. Jadi kita sendiri yang nanganin, ada pokoknya ada daging, ada sayur, ada itulah bermacam-macam. Ya, Dan sudah kalau ada Juga ikan, ada ya, Cece. ikan. Ikan. Palembang Iya. pasti ada pempek juga ya. Iya. Tetap ya. Kita siapkan semua. Dan mungkin ada. yang satu khusus itu adalah tradisi Yuseng juga ya ketika malam Imlek Oh iya, ya. kumpul ya. Iya, Jadi makan dikumpulkan. Yuseng yang kita benar-benar rame-rame di tengah makanannya gitu ya. diangkat, Iya. ada salad dan lain-lain ya. Iya. Sambil mengucapkan Mengucapkan hal-hal yang baik tadi yang ya. baik, semua yang baik. Semakin kaya, semakin sukses, Sambil berdoa lah sehat, ya. ya sambil berdoa. Iya, itulah. Luar biasa ya. Banyak ini tradisi-tradisi mengenai Imlek ini yang Kita kupas ya. betul yang nak kita kupas. Dan setelah Imlek itu biasanya memang rame ke Pulau Kemarau nih. Tidak berapa lama. Ini nih 15 hari ya, 14 hari ya. Itu apa sih, Ce? Boleh diceritain? Pulau Kemarau ya. Pulau Pulau Kemarau itu tradisi di kita kalau kita habis Imlek 13 hari atau 15 hari
kita sembahyang ya, terima Cap kasih Gome. lah Cap Gome di situ. Penutupan Imlek jadi. Ya, penutupan Imlek jadi Cap Gome itu. Dan itu datang bukan cuma dari Palembang ya? Dari luar kota, dari mana-mana. Berarti Karena memang dari luar negeri juga kan. iya, Iya. kan dari luar Jadi negeri. destinasi wisata juga kan ya. Iya, Pulau Kemarau. iya. Kayak kalau di Kalimantan tuh ada Singkawang. Iya betul. Kalau kita ada Pulau Kemarau. Ini menjadi satu situs yang memang dicari atau kayak mana nih, Linda? Kalau Pulau Kemarau nih? Karena ini kan ceritanya dari kita dulu kan ini kerajaan Sriwijaya. Betul. Jadi saudagar-saudagar dari Cina itu datang ke sini kan. Terus ada satu pangeran di Cina yang naksir sama anaknya kerajaan yang ada di Sriwijaya. Dan akhirnya menikah dengan harus membawa 9 guci emas. Nah, kisahnya kan guci emas tuh nggak sampai. Jadi dikiranya sayur busuk di orang tua yang di China masukkan sayur busuk di atasnya supaya nggak ketahuan ini emas, nggak dicuri orang gitu kan ya. Tapi dikiranya semuanya isinya sayur busuk. Takutnya anaknya dibohong, jadi dia marah. Dibuangnya, yang terakhir pecah. Kelihatan ada emasnya. Akhirnya dia ambil lagi terjun lagi ke sungai itu untuk ngambil, nggak kembali-kembali. Dan akhirnya tumbuh gundukan tanah jadi Pulau Kemarau. Wow, itu legendanya ya. Iya, karena ceritanya yang menarik, historikal, sejarah, dan dirawat. Jadi orang-orang tuh penasaran, tertarik, dan akhirnya membangun sebuah pagoda, tempat orang sembahyang. I see. Nah, kita tuh di Chinese tuh sembahyang tuh ada Cueit sama Capgo. Cueit itu tanggal 1 Chinese, Capgo itu tanggal 15 Chinese. Nah, Cueit itu Imlek, Iya. Capgo itu Cap Gome. 15 hari setelah Iya, Imlek. Cap Gome itulah tempat kita ke Pulau Kemarau untuk sembahyang. Yang tadi berucap syukur, terima kasih. Kita udah lebaran lagi gitu. Luar biasa. Inilah akibatnya kalau sering baca buku. Nulis buku. Banyak pengetahuannya. Buku-buku Kita Linda tinggal kan. mulai, Iya. betul. Ado galo di bacaannya. Tinggal ya. tanya sama Cek Linda ini kayak ini Wikipedia. Wikipedia berjalan ya. Nah, Linda, sikok lagi kalau Pulau Kemarau tuh kalau anak-anak muda itu juga untuk cari jodoh ya katanya ya. Oh iya. Nah, Ada itu ini, memang sih peluang betul. itu ya. Iya, datang ke sana untuk cari jodoh. Tapi sebenarnya kok nyari jodoh itu kan jodoh nggak ada di rumah, jadi keluar rumah sebenarnya. Iya. Di sana itu kan anak muda tuh Rame. kumpul semua, suka festival kan kita sebagai anak muda. Ada barongsai, ada hiburan, roller coaster, dan semua Chinese tuh kumpul kan. Siapa tahu ada yang belaga kan kok, jadi ketemu Iya, iya, pacar, iya. jodoh gitu. Sambilan. Iya. Kalau kayak pas puasa tuh ngabuburit. Ngabuburit. Iya. Keluar ketemu. Pas puasa ada modusnya, pas Imlek pun ada modusnya. Iya. Ada galau. Ada galau jalan. Nah, Rica, ngomong-ngomong barongsai nih, menarik juga nih barongsai. Kapan lah Imlek nih mulai rame nih di mall berapa kali udah tampil, udah apa, Di bahkan Kelenteng pun ya, kalau Di misalnya Kelenteng. kita lewat kan, kalau lagi deket-deket atau pas lagi Imlek. dan kakek mereka bakal caroling ke rumah-rumah, ya kan, ke rumah-rumah masuk ke toko dan lain-lain. Nah, ini boleh diceritain, mungkin Ko Joni, apa nih artinya untuk barongsai ini dewe? Barongsai itu biasanya bawa genderang besar ya, biasanya merah dan itu membawa hawa baik ya, hawa baik. Dia sering kan nanti kan ke toko-toko, ke rumah-rumah Betul. datang, nanti orang yang di rumah atau di toko itu akan ngasih angpau gitu buat barongsainya, seperti itulah kurang lebih. Nah, kalau kita ngomongin Imlek, pasti ada juga tadi barusan disebut Ko Joni adalah yang paling ditunggu masyarakat. Angpau Angpau itu lain. tadi. Nah, itu pasti ada maknanya juga boleh. Cerus Miati untuk dikasih tahu ke pemirsa kan selama ini kita kalau Imlek entah pun lagi kita kalau lagi Idul Fitri pun sekarang bilangnya angpau juga. Angpau juga ya. Berarti kan dari tradisi Tionghoa kan Betul. dapatnya itu. Nah, itu dan makna di balik itu apa? Mungkin. Makna di balik angpau, kalau kita sebagai orang tua kita mengasih ada anak-anak kan senang terima yang merah-merah angpau. Betul. Nah, dan lagi kalau ada orang tua ya kita kasih ke orang tua kita supaya dia sehat, bahagia, walaupun isinya tidak seberapa. Itulah kebahagiaan yang Luar diterima. biasa. Nah, kok kalau Iya. kalau misalnya single itu masih dikasih meskipun umurnya berapa, tapi kalau misalnya dia masih muda tapi lah sudah nikah harus ngasih angpau. Nah, kan ada tradisi juga Cak itu. Ada ini juga maknanya juga ada di dalamnya. Coba Joni jawab. Jadi kalau di tradisi Tionghoa ini kalau masih belum menikah itu orang tua masih wajib ngasih angpau gitu loh ke anaknya. Tapi kalau menikah kebalik, anaknya yang wajib ngasih orang tuanya angpau.
Nah, kayak gitu. Jadi supaya apa ya, anak itu juga mandiri kan. Betul. Harusnya gitu. Kalau dia single ya biar cepat dapat jodoh ya, Ah, didoain juga. iya. Sudah bertanggung jawab berarti. Betul. Betul. Jadi disampaikan oleh Cher Rusmiati lah ya, anak-anak tuh senang dapat angpau. Jangan kan anak-anak aja kami Kami yang tua-tua ini mau gigi. juga hobi. Penting ada ya. Penting ya. Nah, Bang Cek Bicek masih ada segmen ketiga, kita bakal balik lagi masih bersama dengan kawan-kawan dari PSMTI Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih masih sama kami di Halo Palembang. Ya. Dan kami masih sama dengan 3 narasumber kami, Ko Joni, Cher Rusmiati, dan juga Celinda, yang merupakan semuanya bagian dari PSMTI Sumsel. Ya, Ko Hagai. Iya betul. Iya, Betul. Bentar lagi daftar. Bentar lagi langsung bergabung ya. Kita tadi Ya. di segmen kedua sudah nanyo-nanyo soal tradisi Imlek dan sebagainya. Nah, kita nak balik lagi membahas PSMTI ini, pemirsa. Kita kepengen tahu nih, Koko Cece itu kan di bawah sayapnya PSMTI tadi ada Koko Cici kan tadi dibilangnya. Dan itu adalah kegiatan tiap tahun enggak sih? Pasti ada. Itu pemilihan pageant yang kayak Putri Indonesia ya, tiap tahun pasti ada. Nah, untuk tahun ini dilaksanakan ke kapan? Dan kalau sudah masuk Koko Cici itu kegiatannya apa, Bay? Boleh Celinda? Oh, iya, dijelasin? boleh. Flashback ini ya, Ya. Koko Yes, Cici lagi. betul. Jadi untuk penonton Pal TV semuanya, Koko Cici Sumatera Selatan itu rekrutmennya 2 tahun sekali. Kemarin baru pemilihan di 2023. Jadi ini 2025 kita mau rekrut lagi. Siap-siapkanlah diri kalian yang mau menjadi bagian dari Koko Cici Sumatera Selatan. Pageant ini ketika kita udah join, kegiatan kita itu ngikutin yang 4 musim tadi. Semua event-event Chinese, kegiatan budaya, sosial, itu kita di garda terdepannya. Yang paling heboh lah di depan gitu. Merayakan, dan juga kita juga toleransinya tinggi, kerjasamanya dengan pageant-pageant lain. Jadi kalau pageant-pageant lain ngundang, itu kita datang juga. On duty biasanya. On duty, Iya. oke. Sorry, tadi Cek Rica bilangnya kan setahun sekali, berarti kan salah nih ya, 2 tahun sekali. Ngapa 2 tahun sekali pemilihannya? Tidak setiap tahun. Apakah memang ada cycle-nya memang seperti itu di setting dari awal, dari pusat atau cak mana? Jadi sebenarnya biar lebih ngerasain experience selama 2 tahun ini budaya-budayanya. Jadi kalau tahun pertama kan kita belajar nih, gini-gini nih budaya Tionghoa 1 tahun gitu. Tahun kedua kita udah lebih paham. Oke, oh lebih meresap knowledge-nya tentang Iya. budaya Tionghoa tadi tuh ya Betul. ketika masuk Koko Kalau 1 Cici. tahun juga rasanya duty itu kurang karena Benar sih. kita kan Terlalu cepet banyak setahun. pasangannya ya. Betul. Pasangannya kan banyak belasan orang kita, orang Koko Cici ini. Total berapa orang biasanya pasangannya, Celinda? Sekali pemilihan itu 10 pasang. Oh iya. Wow. 10 pasang 20 Biasa. kan. 20. Jadi kurang rasanya duty kalau 1 tahun. Benar. Makanya 2 tahun kita bisa ganti-gantian duty lebih banyak. Dan semuanya finalis itu ini ya aktif ya, bukan cuma yang menang aja ya untuk aktif di kegiatan organisasi. Iya, sebenarnya memang semua punya kesibukan, tapi kita tetap harus meluangkan waktu untuk Koko Cici, kegiatan budaya, melestarikan, karena itu sudah syarat awal kamu mau aktif nggak untuk melestarikan budaya sosial Tionghoa ini. I see. Kalau dia bilang mau aktif, oke, masuk Koko Cici dengan berbagai seleksinya gitu. Berarti harus Oh, komitmen dari komitmen awal. dulu ya. Komitmennya Bukan selama ngomong kami 2 sama tahun. teman ya. Nak, ya. Kan, ya, jangan disimpang ke. Iya. Nah, Linda, kalau tadi kan Linda sudah cerita salah satu legenda lah ya, yang mungkin juga sebagian Mang Cek Bicek baru tahu nih bahwa di Pulau Kemarau tuh ada legenda 9 guci emas tadi. Ya kan, kayak Mang Cek Age juga baru tahu Cek Rica sebetulnya. Itulah Ya. banyak-banyak bacot, Caca. Yo, banyak scroll tadi ya. Bukan kebanyakan main basket tadi Betul, kan di banyak. lapangan. Nah, kalau kita bicara sejarah juga nih, warisan-warisan budaya Tionghoa yang mungkin dalam sepengetahuan Linda tuh boleh diceritain juga ke Mang Cek Bicek. Oh iya, Mang Cek Bicek semuanya. Kita ini Sumatera Selatan, khususnya Palembang itu banyak banget peninggalan yang ada corak-corak Tionghoanya. Yang paling akulturasinya paling menyata itu adalah Masjid Cheng Ho. Masjid tapi Cheng Ho. Nah, itu udah kelihatan dari namanya tuh beda kan ya. Ada Cheng Ho-nya tuh Chinese banget, Tionghoa banget. Karena yang mendirikannya adalah orang Tiongkok yang udah masuk ke Muslim gitu. Jadi dia dirikan Masjid Cheng Ho. Dan selain daripada itu ada Kampung Kapitan. Kampung Kapitan itu juga ada nuansa Chinese-nya, Tiongkoknya. Kalau nggak salah Masjid Agung juga itu akulturasi budayanya Benar, itu budaya. ada Melayu, Chinese, Eropa, betul. Chinese. Dan Arab juga sih. Arab juga 4. Jadi kita nih udah
globalisasi lah ya sekarang ini. Betul. Jarak-jarak batas antar negara tuh udah sangat-sangat nggak kelihatan. Kita bisa berteman dengan siapapun, kita bisa nikah dengan siapapun, itu udah Jadi tidak ada sangat-sangat batasan ya? Iya betul. Apakah Linda 2025? Nikah dengan siapapun. Iya, ditunggu lah jodohnya Nggak mana. boleh jodoh dengan siapapun, harus Undangannya memilih ya. kan. Memilih. Oke, baik. Betul. Nah untuk kok Joni mungkin kok, kita mau ngebahas soal PSMTI lagi nih. Kalau untuk PSMTI sendiri, selain kegiatan sosial kok, kegiatan lainnya apa kok? Mungkin apa sih namanya, selain dari Koko Cici kan juga kegiatannya, mungkin boleh dikasih tahu. Tadi ada juga sempat ngobrol-ngobrol di belakang katanya, bikin apa tadi kok, Imlek bersama, kan luar biasa itu kok, ngundang banyak nian uang. Ada lagi yang pernah dilakukan selain bakti sosial kok? Selain bakti sosial tadi, kita juga kadang ada ngumpul-ngumpul sesama pengurus. Waktu bakcang kemarin, waktu bakcang ya kita bikinlah bakcang masing-masing rumah kan. Jadi biar tahu, oh ini bikinan dari suku ini seperti apa bakcangnya kan beda-beda. Nanti dari Hakka seperti ini, dari Kuangsau bakcangnya beda, dari Hokkien bakcangnya beda. Kita bisa cicip-cicip kan. Sekalian juga buat kumpul-kumpul kebersamaan. Dan mempererat silaturahmi juga. Betul. Ya, Ko, ya. Kalau Luar biasa. Imlek biasanya tahun-tahun lalu kita juga ada Imlek bersama ya sebelum Covid waktu itu. Pernah dirayain di PSCC waktu itu dekat sebelah Palembang Icon ya. Itu mengundang lebih dari 5.000 orang itu. Lebih dari 5.000 orang Tionghoa yang ngumpul di situ. Dan itu diundang for free ya kok ya? Iya, Imlek kan? kita undangnya free khusus untuk yang ngerayain Imlek ya, kumpul di sana. Jadi seluruh suku Tionghoa ya diundang gitu loh. Waktu itu kita bagi undangan ke masing-masing. Memang agak repot sih kerjanya ya. Bayangin lah kalau ngundang sampai sekian ribu itu repotnya seperti apa kan. Jadi timnya benar-benar ya hebat lah kalau saya bilang. Tapi hati puas dan bahagia ya kok ya, karena Iya, membahagiakan semua orang di hari besar Ya, ya. ini tayangan dari kegiatan bakti sosial yang dilakukan kemarin ya, Linda. Iya. Iya, Tahun ini ya. Baru saja ya, Baru ya. saja ya. Pembagian bakti Pembagian sosial tahun paket baru. Imlek Oke. ya. 1000 paket ya. 1.000 paket lebih itu. Oh ini yang Wow. sampai ke pelosok-pelosok Iya, tadi betul, tuh ya. Betul. Nah, Oke. kalau kita ngomongin Imlek tahun ini, itu setiap tahunnya kan Imlek ini selalu berbeda tema ataupun nama tahunnya ya. Kalau tahun ini kan kalau tahun kemarin tahun Nago, betul? Naga emas ya, kok? Naga kayu. Naga kayu. Nah, itu berlomba-lomba setahun sebelumnya wong kawin. Betul. Merit supaya Dan yang anaknya punya jadi dapat pun anak dia naga. dapat anak nago. Tahan Iya, sesar ya, banyak betul. yang itu benar-benar karena Nah, pengen sekarang jadi kan ini tahun masuk tahun ular ya. ular. Ular kayu juga. Ular kayu Karena juga. siklus kayu itu kan berapa tahun kan. Nah, sedikit makna-maknanya nih. Apa Tahun nih? ular. Ya. Wah ini kalau Hong Sui. ngomong Hong Sui Hong kayaknya Sui bukan ini. pakarnya ini Tipis-tipis nanti. aja lah menurut Koko. Tapi ya tahun ular ini ya lebih warning, lebih hati-hati. Ya jangan apa? Ya agak ini juga ya. Jaga-jagalah kalau dari sisi bisnis ya jangan terlalu jor-joran juga. Harus ada safety-nya juga. Nah, mau mulai bisnis juga ya harus diteliti benar. Kira-kira worth it nggak kerja ini gitu loh. Harus Jadi cerdik seperti ular ya, Ko ya. Iya. Tahun ini ya agak riskan dikit lah kalau dari sisi feng shui. Tapi saya bukan pakarnya, teman. Beberapa yang saya dengar masukan ya seperti itu. Oke. Mungkin mau nambahin, Ci? Cece. Pokoknya Tahun ular ini? tahun ular kan licik ya jalannya Iya, berkeliling. Jadi kita juga hidup harus lebih hati-hati. Dan lebih lincah ya, Ci, ya. Seperti ular, kan ular juga lincah. Jangan Linda- basing-basing intinya. Iya, Pak. dari Linda nih mungkin. Apa nih, Linda? Apa? Ular. Kalau dari Linda, semua tahun itu kita harus waspada lah, tahun apapun itu. Kalau tahun ular ini, karena baru wisuda juga kan lebih aware tentang karir masa depan, lebih ngelihat nih mau langkah kemana setelahnya. Bukan cuma Linda, tapi semua orang penonton di rumah juga udah harus tetapin nih dari sekarang end goals kita tuh mau kemana, the purpose of life-nya tuh mau kemana, ikigaya tuh di mana Wah, gitu. ikigai berat ya. Ikigai Cek itu Linda kalau ikigai. iya, kalau di Jepang tuh kan ada satu pulau namanya tuh Okinawa yang tinggalnya tuh orang-orang yang umur panjang di seluruh dunia gitu. Setelah dicari tahu kenapa ya umur panjang orang di Okinawa ini, Kenapa ternyata ada prinsip hidup yang diterapkan oleh orang-orang di sana, penduduk di sana, yaitu ikigai. Ikigai itu the reason of being.
alasan hidup gitu. Jadi kita harus nemuin passion, mission, vacation, profession kita. Nah, itu. Jadi alasan hidup Cek Aga ya, Po? Passion. Passion. Vacation. Vacation. Kalau Cek Rica model me. Model me. Itu. Itu tetap. Tetap model me ya. Tetap, Luar ya, biasa oke. ya. Luar Nah, biasa. tadi kok Joni cerita juga soal tiap 3 bulan sekali ada donor darah, terjadwal berarti. Nah, yang terdekat di bulan berapa ini kok, Cek? Rica nak melok kok. Nah, Iyo. Iya, biasanya bener-bener dia. habis kemarin kan baru Desember ini mau deket puasa. Biasanya puasa itu pasokan darah kan sangat menipis. Jadi itulah saatnya saudara-saudara kita yang butuh darah kita bantu di situ. Karena kalau tahun-tahun dulu yang utama itu yang pas puasanya. Pas puasa. Karena puasa kan banyak saudara kita yang muslim nggak bisa donor kan. Betul. Atau bisa donor tapi jarang yang ini kan mungkin karena agak ya ibadahnya agak berat jadi kalau mau donor lagi kan malam agak berat Puyeng, mungkin ya. agak ya. Dan itulah saatnya kita mungkin lebih Berperan di situ ya, Pak ya. betul. Luar Berarti biasa sekitar ya. bulan-bulan depan ya ada Ya. donor darah lagi. Nah, Ko Joni, ini tidak terasa ngobrol-ngobrol kita lalu di penghujung acara. Terakhir mungkin nih, apa himbauan kah, pesan-pesan untuk masyarakat? Atau mungkin ada juga masyarakat-masyarakat Tionghoa yang belum gabung, kepengen juga nih untuk join di PSMTI. Boleh kok, silakan. Oke, buat masyarakat Tionghoa yang pengen bergabung di PSMTI silakan hubungin ke sekretariat atau DM ke Instagram kita, nanti dikasih linknya. Itu selain itu juga kita kan pengennya mengajak lebih banyak lagi anggota dan dari komunitas-komunitas Tionghoa maupun non Tionghoa untuk ikut bergabung bersama-sama kita berbuat untuk negeri ini ya. Seperti itu. Dan bergabung juga for free ya, Ko ya? Iya, Nggak bergabung ditarik free. biaya juga ya. Dan dari semua kalangan boleh ya, Ko ya? Asal iya. etnis Tionghoa ya, itu Iya. syaratnya. Cece mungkin Cerusmiati mau tambahin? Harapan kita semoga anggota kita bertambah dan kita selalu melayani masyarakat yang ingin bergabung dan kita. Oke, Terima kasih. luar biasa. Oke, silakan Mbak Linda. Oh iya, siap. Closing aja untuk semuanya. Sapu lidi itu kalau cuma satu lidi mudah dipatahin. Tapi kalau dia digabung semuanya sebanyak ini susah banget dipatahin. Jadi makanya kita satu padu, bersatu, bergandengan tangan, kita ngadain kegiatan bareng-bareng supaya kita semuanya sejahtera. Oke, bersatu kita teguh ya. Iya, berarti ya. Bineka Tunggal Ika. I think that quotes from Ten Brothers. Film apa itu? Ten Brothers itu yang ada Shaolin. Oh iya, yang satu ini lidi ya. udah dipatahkan. Shaolin Kungfu itu ya. Iya. Baik, terima kasih Linda, C. Terima kasih Ko Linda, Joni. Cheers, Terima Meti, kasih. Ko Joni. Sudah datang di Hagai. Palembang, luar biasa bisa Dan sudah sharing. menambah ya. informasi Banyak dan nih pengetahuan ya. juga untuk kami yang enggak tahu akhirnya jadi tahu hari ini. Betul. Terbuka ya lo ya. Dan juga Bang CBC pastinya dapat banyak wawasan pengetahuan baru nih terkhusus dari warisan budaya-budaya Tionghoa yang memang sangat dekat adalah di lingkungan masyarakat kita di Palembang dan juga Sumatera Selatan ini ya. Karena Mau masyarakat kita bercampur baur. Ya? Betul, kita Bhinneka Tunggal Ika solid selalu untuk Sumatera Selatan. Betul. Wow. Wow, ini apa? Hagai for Presiden apa ceritanya ini? 2029. Oh, 2029. Bang CBC, mau kasih yang nonton terus saksikan Halo Palembang setiap harinya jam 9 sampai jam 10 cuma di Pal TV. Memang punya kita. Terima kasih kebersamaannya, aku Hagai Kaindi. Dan aku Bica Irica, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Kongsi pacar.